lagi ini gitu. Nah gue gak tahu ada bapaknya samping kan. Iya, lihat dulu dong gitu. Serius. Gue tidak menyembah apa yang dipikirkan oleh dunia. Gue menyembah apa yang Tuhan mau. Kalau gue akhirnya membuang anak gue, ya kan? Bagaimana pertanggungjawaban gue sama Tuhan gue? Siapa bintang tamu yang paling lu gak suka di podcast lu? Hari ini kita kedatangan Bang Denny Sumargo. Bang, terima kasih ya udah mau datang. Sama-sama. Kenapa bang? Tai siapa nih? Enggak, itu udang. Oh udang ya? Itu ceritanya udang. Kayak lu punya podcast, apa nama podcastnya? Iya, namanya Hotpot. Hotpot. Kenapa dia hotpot? Jadi di sini tuh ada hotpot. Nanti di akhir video lu bakal ambil satu pertanyaan di dalamnya. Pertanyaannya itu sensitif. Oh sensitif. Jadi lu kalau nggak mau jawab lu bakal makan tantangannya. Tantangannya itu makan. Oh I see ya. Satu doang ya? 2 pertanyaan. 2 yang gua ambil. Yang lu ambil 2. Oh ya gua ambil sekarang? Enggak, di akhir. Oh ngobrol dulu? Iya, kita ngobrol dulu. Oh gaya-gaya kali lu anak muda nih. Ini gua mau reveal something dulu. Jadi iya, gua kenal Juan sama Ivi itu sebenarnya sebelum kalian melihat dia warawiri di podcast YouTube. Yes. Jadi gue orang pertama tuh yang menemukan dia dan mengundang dia di podcast gue di Curhat Bang. Cuma sayangnya waktu itu error terjadi di suara sehingga akhirnya salah satu dari anak buah gue terkena pecat ya. Iya, lu pecat beneran itu? Pecat lah gitu. Jadi podcast Juan If waktu itu gak ke-post ya? Iya, jadi pertama kali Juan If itu harusnya muncul di podcast tempat gue. Dan gue kesel banget karena gue tuh udah ngincer mereka udah lama. Karena gue ngelihat mereka berdua ini bisa jadi shipping goal yang inspiring. Dan menurut gue kita perlu tuh karakter anak muda kayak gini gitu. Mana perjalanan mereka nih pasti menarik gitu. Tapi sayangnya terhapus. Dan habis itu dia nanya, kita podcast lagi? Enggak, tapi nanti kita bikin ini biliar bang. Oh iya, nanti kita biliar ya. Oke. Hostnya agak loyo ya. Bang Densu, apa kabar? Host tuh harus kenceng suaranya. Okay. Bang Densu, apa kabar? Baik lah. Baik, gimana kabar ininya Ci Olive? Baik, lagi Biel. Mau program Biel sehat, mau program lagi Cici untuk serius? Iya, untuk IVF kedua, bayi tabung kedua. Okay. Kita mau berharap Tuhan kasih kita kesempatan untuk punya anak cowok juga. Amin. Gitu. Jadi saya juga bernasar apabila di program kedua ini Tuhan kasih kesempatan, maka kita mau kasih sesuatu yang indah untuk satu pasangan. Amin. Yang nanti akan kita biayain program IVF-nya. Satu pasangan yang sulit punya keturunan, kami akan support sampai mereka dapat. Oh, kalau boleh tahu berapa sih bang biaya IVF kayak gitu? Ratusan juta. Ratusan? Sekali? Sekali. Tapi belum tentu berhasil? Belum tentu berhasil. Kalau gagal? Bayar lagi? Kalau gagal bayar lagi. Lu udah berapa kali? Jadi gua tuh IVF itu totalnya sudah 3 kali sama yang sekarang. Yang pertama gagal di Penang. Oh. Yang lebih 4 kali. Yang pertama di Penang gagal. Yang biasanya di Malaysia tuh kita pikir sering sukses, ternyata enggak juga. Oke. Gagal di sana, terus kita balik ke Indo, gagal dulu yang pertama, baru yang ketiga tuh berhasil. Di rumah sakit di Morula, di rumah sakit Bunda situ. Oh, oke. Akhirnya dapat BL. Nah sekarang mau yang keempat kan berarti. Iya. Oh berarti yang sempat gue denger yang 3 kali gugur itu udah IVF? Yang gugur 2 kali itu tidak IVF. Belum. Itu hamil alami tapi keguguran 2 kali. Oke. Gitu. Yang satu itu IVF-nya IVF-nya secara embrionya ada, masukin ke dalam kandungan tapi gagal. Jadi keguguran juga hitungannya. Oke. Oke, kita ngomongin soal anak ya. Iya. Kenapa ngomongin anak? Gak apa-apa. Gue pengen tahu aja dari sisi seorang ayah. Mau gitu. punya anak lu ya? Pengen punya anak. Udah dikasih belum? Ini hostnya apa sih, kaku banget tuh, spill aja lu. Masa gue yang nge-spill? Iya udah dikasih. Oh udah dikasih. Iya. Nanti gue postnya jadinya kan ini. Ya kan nanti kan udah di post juga. Gue mau spill sebenarnya pas dia 3 bulan. Wih. 3 bulan. Sekarang udah berapa bulan? Sekarang udah 2 bulan. Nah ini katanya bulan depan kan? Iya pas lah. Selamat ya Juan dan If. Semoga anaknya mirip If. Gue liat cewek lagi. Anak gue cewek? Iya. Mirip siapa? Jujur nih gue pengennya mirip If. Kalau mirip lu gak bagus? Iya benar. Kalau cowok mirip lu bagus. Oh ya? Iya, kalau cewek mirip lu gak bagus. Oke. Bagus mirip If.
Kenapa anak gue lebih bagus mirip Nggak tahu, gue melihatnya aja barusan gue gitu. Oke. Tapi bisa salah ya. Iya. Kan jangan percaya lah begitu. Iya. Yang bagus gue percaya. Kalau yang kurang gue nggak begitu percaya. Iya. Amin. Woi, congrats. Terima kasih. Mana If lagi gak enak badan, dia lagi hamil. Oke, lagi hamil ya. Dia lagi enak badan. Tapi nanti gue suruh datang buat. Iya. Siap. Ngomongin soal anak lu. Nama panjangnya siapa? Nama panjang Gabriela Alan Sumargo. Gabriela Alan Sumargo. Gabriela adalah nama yang gue dikasih waktu gue lagi ada di Itali berdoa di satu gereja tua. Tiba-tiba ada suara Gabriela. Nah, itu pada saat Cia Olive lagi hamil. Tiba-tiba ada suara. Terus gue ngecek apakah gue lagi baca tulisan di satu tempat. Mungkin ternyata gak ada. Terus gue bilang sama Cia Olive, saya dapat suara waktu lagi berdoa di gereja di Itali itu di Milan. Terus kata Cia Olive, apa? Gabriela. Coba kamu cek deh, kali-kali suka. Kalau suka silakan pakai, kalau gak suka jangan dipakai gitu loh. Ternyata artinya bagus kata Cia Olive dan semua setuju. Orang tua setuju. Artinya itu adalah pembawa kabar gembira. Tuhan adalah kekuatanku. Gitu. Itu lu pas dapat suara posisi lu lagi ngapain? Lagi berdoa. Jadi kan waktu itu gue lagi di Italia ada kerjaan. Cia Olive itu tiba-tiba ngasih tahu, yang ada satu gereja dekat hotelmu, itu tempat aku dulu suruh ke sana ke gereja itu. Kamu ke gereja itu dong, doain aku sama babynya, sama doain keluarga lah. Jadi gue pagi-pagi banget tuh bangun ngecek ke sana. Gue udah khawatir karena katanya infonya dia lagi nggak buka. Jadi akhirnya gue cari jalan dapat masuk ke dalam. Nah pada saat gue jalan ke gereja itu udah ada sebenarnya sekecil-kecil Gabriela 2 kali terus gue diam gitu. Gabriela kan kita pasti bingung ya. Iyalah. Apa Gabriela? Tapi gue sembari diam gitu, gue ngeliat-liat gerejanya. Terus gue bakar lilin lah gitu kan. Itu gereja Katolik kan. Iya. Terus gue bakar lilin. Terus gue berdoa, tiba-tiba pas gue lagi berdoa, di tengah doa tuh tiba-tiba kenceng gitu, Gabriela. Dan itu tidak terdengar lagi semenjak saat itu suara itu. Nah akhirnya karena sudah sering itu, gue bilang sama Cia Olive, yang aku dapat nama nih, tapi nggak tahu nih artinya apa gitu, Gabriela gitu. Karena gue nggak ada waktu ngecek. Soalnya waktu itu habis gue ke gereja udah selesai, gue sibuk berburu barang-barang oleh-oleh kan gitu. Jadi habis itu baru ternyata akhirnya Cia Olive pakai Gabriela. Alan Sumargo. Alan itu adalah nama bapaknya Cia Olive. Alan Budi Kusuma. Bukan, Alan Chin ya. Itu pemain bulu tangkis ya. Alan Chin. Nah, Alan ini bapaknya Olive yang menurut gua pengen taruh nama itu di situ. Kenapa? Karena setahu gue nih, gue bisa salah ya. Setahu gue bapaknya nggak punya cucu cewek. Oh, ini cucu cewek pertama. Gabriela ada cucu cewek pertama. Dan menurut gue cewek sama cowok itu enak gitu. Dan gue melihat bapaknya itu adalah sebagai orang yang gue kagumi. Panutan. Gue gak bisa bilang dia panutan karena gue tuh tidak mengenal dia lama. Tapi gue mengagumi beliau. Kenapa gue mengagumi dia? Wah gila, panjang deh ceritanya. Pertama kali gue kenal Cia Olive itu, orang pertama yang dia kenalin itu kan bapaknya via video call. Jadi gue lagi video callan ya sama Cia Olive gitu. Ya lagi ngapain yang gitu, masih pacaran. Ini belum nikah ya, belum masih nikah, pacaran. Iya. Lagi ini gitu. Nah gue gak tahu ada bapaknya samping kan. Iya, lihat dulu dong gitu. Serius. Terus dia langsung, ada papa. Ada om. Gitu kan. Terus dikasih ke bapaknya tuh. Hi Denny gitu kan. Pak ini Denny. Hi, how are you gitu loh. I'm good om. I'm sorry my bahasa tadi ya. Oh it's okay kata dia gitu. Udah nih nyantai. Terus Olive ngomong, Pak say something. You gak mau tanya-tanya. Terus papanya bilang gini, it's not good to ask people privacy. Bapaknya tuh tipe begitu. So gak bagus kata dia. Terus Oli pancing lagi tuh. Gimana kalau misalnya nanti Deninya tuh gak beres gitu Pak. Iya nanti aku diapa-apain atau apa gitu lah ya. Maksudnya dia kayak pengen mancing bapaknya ngomong. Gue denger baik-baik gitu bapaknya bilang gini, Oli, Fova gitu. I give everything to you since you were a kid. Dari kecil kamu papa lebih bawa ke luar negeri. Papa jarang mau sekolahin kamu supaya kamu belajar hidup. Papa ajarin kamu banyak hal karena I don't invest my money to the asset. Yes. You can buy asset by your own, but I invest my money for you
dapat waktu sama saya, you dapat pengalaman hidup, you dapat value. Oke. Jadi apapun yang kamu pilih, Papa percaya. Dan laki-laki yang kamu pilih, kalau kamu happy sama dia, I'm happy too. Wih, gitu. Keren banget. Dari situ gue langsung kayak, kayaknya ini orang yang unik nih. Iya. Udah lah, akhirnya waktu berlalu, gue akhirnya mau nikah sama Olive, ketemulah bapaknya di Singapura. Iya. Gue mendarat di sana, malam banget, jadi gue langsung tidur, nggak ketemu siapa-siapa di tempatnya mereka. Jam 12 gue kaget tuh ada suara papanya. Ova, where is Danny? Gitu. Wah, gue gak enak kan jam 12 kan, rumah orang gitu. Wake him up gitu loh. Ngapain? Waduh, gak enak. Sama kan. Ternyata dia ngomong gini, wake him up, tell him to eat first, then after go sleep again. Terus gue kayak, buat apa? Hah? Kenapa? Karena udah waktunya makan siang. Oh, seperhatian itu? Ya sebegitunya aja gitu. Terus ya udah, akhirnya gue bangun, hi uncle gitu, hi. I hear you play YouTube kata dia. Yeah, I have my YouTube account. There is a gadget over there. You can buy camera, you can ini, you can itu. Oh, genuine banget ya. Terus dia bilang sama papa, sama Olive, Ova, bring him to ini restoran ini, makan enak gitu. Terus dia bilang lagi sama gue, I hear you like play gambling gitu. Still playing ya? Oh, not really lah, I already quit lah. Oh, sometimes I play too, but not really too. Yeah. But if you want to play game, you go, have fun. Bapaknya open minded berarti. Ya nggak tahu ya, open minded atau gimana. Cuman karakternya emang begitu. Tapi bokapnya tahu nggak? Lu dulu bandel. Tahu. Diceritain. Ya kan gue bilang, uncle, I want to marry your daughter, but my past is very bad. Gue bilang, I like to play woman. Dia ketawa, every man play woman lah, kata dia. Oh, every man play woman lah. Is okay lah. Then every man play man is no good, kata dia. Iya, jangan main cowok. Iya. Terus gue bilang, oh iya, but I play woman a lot gitu. Oh no problem, don't worry. What is happened in the past, let it be in the past. Gitu. Wow. When Ova choose you, it means I choose you too. Gitu. Tepuk tangan dong buat bapaknya ini. Dan dia sekarang papanya udah pass away. Iya. Dan kemarin dia akhirnya harus berpulang di tahun kemarin, which is that is the hardest moment buat Olive. Karena Olive harus waktu itu harus melewati proses melahirkan, and then papanya harus pergi kan. Oh, itu gitu. berat sih. That is a hardest part buat dia waktu itu. Dan ya gue cerita ini untuk kasih appreciate lah. Iya. Untuk papanya dan Olive saat itu, karena selain seorang pejuang dua garis, wanita yang hebat, dia juga seorang anak yang luar biasa dan punya bapak yang amazing. Hebat ya. Iya, gitu. nice. Gue merinding tadi sebenarnya. Kenapa? Yang bagian lu ngomong bapaknya itu se-open minded itu, yang dia terima lu pas lu jahat. Karena pas Evelyn, kan gue dulu juga bandel ya. Cuma pas gue tahu ceritanya. Enggak. Kalau cerita podcast gue terus lu minta dibuang bagian itu. Enggak. Sama Evelyn. Kan gue tahu rahasia itu. Hanya ada di podcast itu, sayangnya gak ada suaranya. Oh, suaranya ngilang. Iya. Jadi gue merinding karena gue tuh ada sih suara kecil. Apa tayangin aja ya? Jangan dong. Kurang enak cuma suaranya. Cuma gue gak edit ya. Jangan. Di situ lu cerita semua tuh bagaimana lu sama Evelyn ya. Oke, ngomongin soal bapak ya. Lu kan sekarang udah jadi bapak nih. Iya. Seberapa besar kontribusi lu yang lu bakal keluarin buat anak lu? Kontribusi apa nih? Kontribusi dalam hidup. Jadi misalnya apapun yang anak lu lakukan, lu harus tahu. Apapun yang anak lu kerjakan, lu harus tahu. Atau lu kontribusinya maunya nggak sebanyak itu. Maksudnya controlling? Iya, kontrol banget. Atau lu mau bebasin anak lu. Oh, maksudnya buat anak lu nanti. Gua seberapa banyak gua harus tahu apa yang dilakukan sama anak lu pas udah gede maupun pas masih kecil. Kecil kan pasti kan. Tapi seberapa banyak? Iya. Gak banyak-banyak sih. Kenapa harus banyak-banyak ya? Iya, jadi kalau misalnya anak lu, let's say udah SMA, misalnya anak lu pacaran lah. Pacaran sama cowok. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gue pasti akan kasih tahu kok. Kamu udah SMA, nanti kamu akan ketemu cowok. Bahkan dari SMP mungkin udah gue tahu. Nanti kamu akan ketemu cowok lawan jenis, dan kamu mungkin ada deg-degan gitu. It's okay loh. Gitu. Dari SMP? Iyalah, pacaran gak apa-apa. Kalau SD? SD juga is okay. Have fun. Jangan have
Ya kan masih SD, mana cuy? Iya sih, tapi zaman sekarang banyak ya sih. Banyak. Gak apa-apa, yang penting kan kita lihat dia pacarannya kayak gimana. Pasti kan masih dalam ruang kontrol kita gitu. Kalau udah kejauhan kan kita harus kasih tahu dua-duanya gitu kan. Karena biarpun gimana dia pacaran sama anak orang, gue tetap anggap anak itu anak gue. Gitu. Jadi kalau dia pacaran di SD ya oke. Anak SD mau pacaran gimana sih? Iya benar. Semakin dia dari awal pacaran dia akan semakin mengenal apa itu pacaran. Kalau kita tahan-tahan dia terlalu lama, gue takutnya nanti dia kaget pas pacaran nanti. Tiba-tiba dikasih kebebasan pacaran, dia langsung over, ngerti kan? Bener. Semua dicobain gitu loh. Ya kan nggak bagus, bahaya. Iya. Gitu. Anak lu cewek kan? Cewek. Jadi gue paling jelasin nanti SD ya, nak ketemu cowok siapa kamu suka ya, is okay pacaran gitu. Menurut lu lebih susah jaga anak cewek apa jaga anak cowok? Dua-dua susah. Dua-dua susah. Gue gak bisa bedain gender kalau masalah itu. Karena cewek punya permasalahannya sendiri, cowok juga punya. Cowok tuh dengan kenakalannya, cewek dengan emosinya, ya kan? Iya kan, dan lain-lain. Selama ini tuh gue pikir lebih susah tuh jaga anak cewek. Nggak, semua susah. Semua susah ya? Semua susah. Tapi kalau lu udah siap untuk menjadi orang tua, itu tidak akan susah dua-duanya. Karena lu mindset lu akan melihatnya beda. Seperti gue ngelihat anak gue Biel. Ketika anak gue lahir, anak ini kan anak mahal ya, anak susah lah kalau istilahnya didapatnya gitu. Waktu gue peluk dia, waktu skin to skin, terus hati gue bilang ke Tuhan, terima kasih. Saya tahu ini adalah hadiah terbaik yang kau bisa berikan kepadaku dan istriku saat ini, melewati perjalanan panjang dalam banyak sekali air mata, gitu kan, dalam banyak doa. Tapi izinkan saya mengembalikan anak ini ke dalam tanganmu. Karena anak ini is belong to you. Nah ketika gue berdoa ke Tuhan, hati gue tuh langsung hilang euforianya. Tinggal senengnya aja. Tinggal sukacitanya aja, tapi tidak merasa wah banget. Sehingga akhirnya gue melihat Biel itu tidak dari kacamata gila, gue punya anak ya, akhirnya gitu, enggak. Akhirnya gue merasa bahwa makasih Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk membimbing anak ini, untuk menemani anak ini berjalan. Karena dia titipan, it's not belong to me. Dari situ gue udah ngerasa bahwa oke, perjalanan ini akan menyenangkan. Lu bayangkan ya, Biel itu baru usia setahun. Dia udah lari, udah ngomong semua. Itu lu pikir dari mana asalnya? Selain dari genetikanya dia, selain dari mungkin keturunan kita, tapi kan dari bagaimana kita ngedidik dia. Iya. Sekarang ngomongnya udah lancar, ngomongnya udah banyak kata, tapi kalau dibilang lancar banget belum, usia baru setahun. Tapi giginya udah total 14. Giginya yang tumbuh udah 14. Nanti lu baru paham nih hal-hal ini setelah anak lu lahir gitu. Dia udah jalan, dan biasanya anak itu tidak berbarengan jalan dan ngomongnya. Ada yang lebih cepat ngomong, ada yang lebih cepat jalan. Ini dua-duanya? Iya. Dan dia udah jalan dan dia udah lari. Biel itu udah lari. Dan dia barusan main perosotan. Bukan dengan begini, dia nyusruk begini pakai tangannya. Seolah-olah dia usianya udah 2 tahun. Wow. Dan dia udah bisa memecahkan masalah-masalahnya dia sendiri. Karena gue gak pernah ini. Lu tau gak dia main buka-buka lemari ya. Dia buka lemari. Gue bilang hati-hati kejepit tangannya nak. Si suster udah takut, biarin. Terus dia gak ngerti kan, kejepit. Akhirnya kejepit. Tapi gue tahu itu kan dia kan pintu sekarang kan nutupnya pelan kan. Tapi kan buat ukuran tangan dia lumayan lah. Kejepit set. Gue diemin, gak panik gitu. Dia nanya gitu kan. Kalau kejepit tangannya, ini yang harus kamu lakukan. Aku ambil tangannya, taruh di pegangan itu, kamu tarik pelan. Baru kamu tarik tangannya. Solutif. Jadi langsung solusi. Kaget dia. Dia gitu mukanya. Gue tahu dia mikir. Iya. Abis itu dia main-main di situ. Kejepit lagi, dia tarik. Udah. Dan dia gak nangis. Abis itu gue ajarin. Abis buka, tutup. Bentuk dari tanggung jawab. Apapun yang Biel lakukan harus berani tanggung jawab dan harus tanggung jawab. Jadi kalau Biel buka lemari ini, you ada responsibility untuk tutup. Sekarang dia paham tutup. Jadi dia buka, dia mau lari kan, gue tarik tutup, tarik tutup, nggak langsung, tarik tutup baru tutup. Sekarang tutup. Udah bisa. Dia ngomong sembari ngomong tutup. Oh ini parenting yang sangat bagus sih menurut gue. Ya kalau parenting tuh kalau dibilang bagus tuh
Beda-beda. Iya. Jadi jangan memvalidasi parenting lu tuh pasti bagus. Iya. Tapi gue suka parenting lu. Suka, kita setuju kalau suka kan. Karena setiap parenting ada plus minus. Iya. Nah kayak gini, dia kan tempat tidurnya ada pembatas tuh. Pembatasnya tuh sininya dia. Oke. Saat itu dia belum bisa manjat. Tujuan kita batasin kan jangan sampai dia keluar dari bangun duluan. Iya. Kita nggak lihat dia ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba dia manjat dan kita nggak lihat. Di usia belum setahun waktu itu. Lagi dikit lagi setahun. Terus? Beletak. Jatuh. Setinggi ini? Iya jatuh. Beletak. Mampus kaget lah kita kan. Mbak juga kaget. Bial gitu. Terus dia gini ngelihat. Nggak nangis? Nggak nangis awalnya. Oh aman. Gue bilang diamin deh. Habis itu Cik Olive bilang, yang kayaknya aku mau tinggiin deh. Nggak bisa. Do not stop the potential of human being. Oke. But train the human being. Iya. Kaget ya, maksudnya apa? Kalau kamu tinggiin, dia akan mencari cara tetap untuk melewati tembok itu. Karena manusia di-create untuk melewati batasan. Oke. That is the nature. So what you have to do, teach her. Buat gak manjat lewatin itu. Buat manjat itu. Jadi gue latih, ada videonya kalau lu cek. Iya? Gue latih dia. Jadi oke, kita latihan akhirnya. Oh manjat yang benar maksudnya. Manjat yang benar. Turun yang benar. Tangannya posisinya. Dia sembari nangis. Akhirnya berhasil. Sekarang udah gak gue pegangin. Dan dia lakuin sendiri. Dan tiba-tiba dia keluar aja. Oh udah manjat tuh. Keren banget. Gitu. Jadi gue tidak pernah mau menghentikan potensi anak gue. Iya. Karena anak itu jangan dihentikan apa yang dia mau. Karena apa yang dia mau itu gak salah. Yang salah tempatnya. Contoh, dia lagi makan, terus dia nangis. Oh, di tempat umum. Iya. Oke? Kan gue bilang sama dia, Biel, kalau lagi makan, do not jump, do not cry. If you wanna jump and cry, bukan di sini tempatnya, nak. Nah gue bilang sama suster gue, kalau gak bisa dikasih tahu, bawa keluar, kasih dia lompat, kasih dia nangis, di sana tempatnya. Oke. Kalau dia sudah stop, baru bawa masuk, ajak dia makan. Karena lu marah sama dia gak ada guna. Oh. Jangan ini, jangan itu. Enggak, yang dia tangkap cuman emosi negatif. Nangis ya. Dia gak paham cuy. Iya. Dia tuh lagi pengen lompat, dan lu harus kasih tahu lompat boleh, jangan di stop. Tapi gak di sini. Gak di sini, di sana ada tempatnya. Iya. Jadi jangan menghentikan semua potensi dia, kecuali berbahaya ya. Yang negatif. Tiba-tiba dia main pisau. Pak ini bagus. Oh iya, jangan di sini, di kamar mandi ya. Kalau enggak di rumah sakit ya. Tiba-tiba digosok-gosok gitu. Enggak gini juga. Iya. Oke. Itu kan yang bisa lu kontrol ya. Yeah. Ibaratnya ya. Kalau misalnya deh nggak bisa lu kontrol. Contoh misalnya dia udah masuk sekolah. Iya. Terus dia dibully. What would you do? Dia pulang ke lu, dia ngadu, dia dibully. Iya. Dia misalnya let's say physical lah, misalnya dipukul anaknya. Dipukul. Apa yang akan lu lakukan? Pukul balik lah. What do you expect? Oke, jadi What do you expect? Iya. They're a kid. They're having fun. Iya. So lu bayangin ya, orang gede aja gila-gilaan pengen main boxing-boxingan. Iya. For them is a fun things. Don't stop them to have fun. Kalau misalnya anaknya SMP, SMA, itu kan jadi adegan yang berbahaya. Misalnya bisa dipukul. Dia umur berapa anak ini? Let's say kalau tadi yang gue bayangin misalnya yang pertanyaan gue itu misalnya anak SD, TK, which is menurut gue kalau dia pukul-pukulan itu have fun. Yeah. Tapi menurut gue kalau udah SMP atau SMA itu akan menjadi hal yang berbahaya. Jadi kalau misalnya anak lu dibully sampai dipukul, even udah gede nih udah SMP, lu akan tetap suruh dia bales. Oh, tanya dulu. Oke. Oh, kenapa kamu dipukul? Apa kamu menghina dia? Kalau kamu menghina dia, wajar lah kamu dia pukul. Gitu. Tanya dulu, jelas dulu maksudnya. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa? Alasannya kalau apa? Misalnya, ini menarik nih. Kalau misalnya dia dibully karena orang tuanya Denny Sumargo. Oh. Contoh. Kenapa dia harus dibully karena orang tuanya? Misalnya lu what's the reason bully anak gue karena orang tua gue? Aneh banget. Misalnya lu viral kayak kemarin. Nama gue jelek. Iya, nama jelek. Anaknya dibully. Anak gue dibully. Bapak lu ini dasar bapak lu hamilin anak orang. Yang misalnya gue buruk lagi buruk ya, dia dibully ya. Hamilin anak orang. Lu dasar lu bapak lu. Iya. Misalnya. Iya. Lu mau ngapain? Gue pertama gue pegang tangannya.
maaf ya Nak ya, gara-gara papa kamu jadi jelek. Kasih papa waktu, papa beresin semuanya. Kita pulihkan nama baik itu. Saya cari, saya selesaikan urusan saya. Supaya anak saya bangga punya bapak saya. Suaranya kayak dubbing iklan ya. Loh, ada problem apa Anda? Iya. Lah begitu, kalau lu pengen ngajarin anak lu integrity, perbuatlah dulu. Oke. Lu gak bisa ngajarin anak lu sendiri kalau lu sendiri gak punya, Nggak bro. Contohin ya. Bukan contohin, lu gak punya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya nama gue jelek, lu tahu gak kenapa alasan gue perbaikin semua masa lalu gue? Iya. Supaya gue punya muka di hadapan anak gue nanti. Kalau anak gue tanya, Papa dulu playboy ya? Yes, I am. Oke. Papa dulu suka main cewek? Yes, that is me. Aku anak pertama papa bukan? Anak pertama. Anak pertama. That is your mom. Setahu gue sih begitu ya. Setahu gue begitu ya. Kalau misalnya anaknya pengen lu stop jadi artis misalnya, gimana? Buat apa? Karena pressure dia terlalu besar. Pressure dari tekanan environmentnya. Contohnya misalnya lu ada contoh sekarang ada kasus viral yang nama lu jelek. Tapi kan bukan berarti di masa depan kita nggak tahu apakah ada lagi apa enggak. Ya, handle your own situation, my daughter and my kid. Ini saya ngomong dari awal ya. Yeah. To my son, to my daughter, take care of yourself. I have my own problem. Take care of yourself. Oke? Oke, bukan hanya kamu yang punya masalah, saya juga punya, ya, masing-masing gitu. Kita sebagai keluarga itu saling support, bukan saling menjatuhkan. Oke? Yeah. A family. Oke. Nice. Actually itu tadi pertanyaan yang sering gue pikirin ke diri gue sendiri. Yeah. Kalau misalnya anak gue kayak gitu, tapi lu memberikan jawaban yang sangat. Iyalah, kenapa gini loh? Gue selalu bilang sama istri gue, kenapa kamu harus menanggung derita anakmu? Iya. Biarkan dia menderita, karena itu memang jalannya. Yang harus kamu lakukan menemani dia dalam deritanya, supaya dia tidak merasa sendiri. Sekarang kalau lu menanggung derita dia belajar apa, bro? Iya benar. Dia tumbuh dengan mentality apa? Dia mau jadi apa gitu loh. Betul. What do you expect? Dan tiba-tiba lu bingung dengan segala sesuatu. Kenapa anak gue jadi kayak begini? Ya itu jawabannya. Lu mengambil apa yang harus dia jalani. Iya. Dia harus jatuh. Lu pernah lihat Bill jatuh di tempat gue, ada gue posting, gue biarin. Jadi itu sampai gue lihat gue agak kayak kasihan kan. Kan dia jatuh tangannya sakit dia gini. Terus dia gue diemin, biarin sus berdiri sendiri. Dia berdiri, terus deketin susternya, terus ngelihat gue, terus deketin gue. It's okay. Terus dia diam lagi gitu senyum. Terus gue cek tangannya dong, aman, udah. Dan ketika dia lewat di situ, dia langsung tahu. Oh ini bahaya. Oh iya, jadi dia tahu lah. Kalau gue terlalu, kamu kenapa nak? Iya ini salah, ini apa? Anak gue akan tumbuh dengan benar-benar menyalahkan yang lain. Dia salahkan ini. Gue gak mau anak itu tumbuh dengan menyalahkan orang di luar dia. Environmentnya. Salahin diri sendiri. Kamu jatuh karena kamu gak pakai matamu. Iya benar. Kamu jatuh karena kamu ceroboh. Iya. So teach yourself supaya jangan jatuh di tempat yang sama. Quotes of the day. Iya. Itu quotes of the day. Mau gimana? Karena gak bisa sepanjang waktu kita sama dia cuy. Benar. Kalau anak lu kan sekarang anak lu udah di endorse belum sih? Iya ada. Udah ada ya? Ada 3 BA. Ada 3 BA. Ada sama ada satu lagi apa ya? Apa aja itu? Produknya apa aja bang? Produk baby. Baby semua? Baby. Dia produk baby tuh ada 3 BA. Satu lagi apa ya? Gue lupa lagi. Gila gue aja belum ada BA. Anaknya udah ada 3. Hah? Keren banget. Lu belum ada? Ya rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing ya? Ya keren emang. Bukan masalah keren, rezekinya dia aja. Karena gini, orang mungkin berpikir gue itu seperti orang lain yang berpikir tentang duniawi seperti orang lain. Tapi gue tahu lu orangnya nggak mikirin duit duniawi atau apa. Gue perlu duit. Iya lu perlu. Tapi gue tidak mau menjadikan duit sebagai penyembahanku. Iya. Karena gue udah pernah berada di fase itu di umur 33 ketika gue berjumpa dengan Tuhan. Disitulah gue ganti penyembahanku. I worship God. I don't worship this world. And when God say, I take it all. Take it all. Umur 33 lu ceritanya gimana? Bisa umur 33 itu udah banyak ceritanya. Makanya kau nonton YouTube. Aku main baruin di YouTube nih. Iya, baru maaf. Okay. Nah kalau misalnya anak lu, tapi itu anak lu ngontenin endorse-nya? Ngontenin, ada SOW-nya juga yang harus dikerjain. Ntar gue bantu. Kalau misalnya anaknya
gede, pas udah gede udah bisa milih dia nggak mau jadi content creator, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa lah, dia mau jadi kan? apa ya serah dia, masa urusan gue. Iya. Karena begini, everything created by God itu ada naturally, dia udah ditulis di situ dia jadi apa. Iya, oke. Mau lu stop anak itu, kalau memang dia harus jadi gitu, dia akan jadi gitu. Semua orang tua pernah mengalami kisah di mana dia stop anaknya, jangan kayak gini. Tapi anaknya ketika jadi, akhirnya disupport juga. Iya benar. Gue Gitu. juga lagi mengalami itu. Iya sudah lah. Maksudnya gini, gue gak mau membebani diri gue dengan anak gue. Oke. Ketika dia mau jadi apapun, ya itu urusan dia, selama dia jangan mencuri orang punya, jangan bikin bisnis yang ilegal, jangan korupsi, ya hal-hal seperti itulah. Masa hal seperti itu gak paham. Sisanya dia mau jadian rockstar, walaupun akhirnya, Bang Den, anak lu tuh kan lu gini, anak lu kok jadi penyanyi misalnya penyanyi kondangan gitu kan. Nama lu kan gede gitu. Biarin lah. Biarin. Dia penyanyi kondangan, dia mau ngamen, suka-suka dia. Oke. Hidup-hidup dia, kenapa lu ganggu gitu loh. Oke. Iya. Gue ada pertanyaan yang mungkin dari tadi, soalnya pertanyaan gue kayaknya lu jawabnya gampang ya. Gampang ya. Tapi ini ada pertanyaan mungkin lu jawabnya susah. Apa itu? Dan mungkin belum pernah ada yang nanya ke lu. Oke. Ini pertanyaan sebenarnya dari Evelyn ke gue. Iya. Kayak lu menanyakan semua yang ditanya Evelyn ke lu ya. Sekarang lu tanya ke gue ya. Ya soalnya lu ayah duluan, gue butuh jawaban. Lu umur berapa sih? 26. Oh iya, kasihan. Bener kan? Iya. Kemudahan nih kayaknya. Tapi ini semoga gak sensitif ya buat. Gak ada yang sensitif buat gua. Kalau anak lu udah gede. Aduh sensitif nih. Belum. Kalau anak lu udah gede, anak lu LGBT misalnya, LGBT, lu gimana? Lu mesti gimana? Gue kasih tahu. Gue ditanya, gue nggak tahu mau jawab apa. Ya biarin aja deh LGBT. Lah dia mau gimana anak lu? Yang penting mau lu bunuh? Enggak lah. Ya, nah itu aja gak bisa dijawab. Iya, mau lu apain sekarang? Ya kita kan coba. Yuk. Nah, balik. Mau nggak? Gak mau. Sudah pergilah. Siap-siap HIV ya. Oke. Oh hati-hati, nama kamu pasti jelek, nama bapak juga pasti jelek. Kasih tahu dulu konsekuensinya. Udah pasti itu, nama papa pasti jelek, nama kamu pasti jelek. Tapi kalau kamu nggak mau ya sudah, oke. As long as dia happy. Bukan as long as dia happy, as long dia memang nggak mau. Lu mau apain? Sekarang kalau nggak mau lu mau apain? Gue kasih tahu sama lu mau bunuh. Iya nggak juga. Tapi hubungan lu sama dia gimana? Baik. Nggak baik lah. Jadi nggak baik. Iya kan beda prinsip kita. Nah. Iya. Lu beda prinsip, hubungan lu sama dia jadi nggak baik. Ya pasti nggak baik, pasti jauh lah orang beda prinsip. Dia suka LGBT, gue suka straight, gimana lah? Iya kan? Misalnya anak gue cowok misalnya gitu kan, minta ini ngomongannya jorok nih. Ya misalnya anak cowok gue LGBT, ya gue mau gimana? Pak aku suka cowok misalnya, oh ya udah gitu. Tapi kamu nggak mau coba cewek gitu? Kan paling gitu, nggak mau. Coba dulu lah. Nggak mau, Papi kenapa sih nggak percaya sama gue jadi anak lu nih? Papi nggak percaya sama aku tuh happynya begini gitu. Ya nggak percaya lah, lu bocil anjing. Aku happynya begini. Ya lu happy lu begitu, gue juga happynya juga begitu. Kalau bapak gue dia sih gue berantem deh kayaknya ya. Embat dulu cewek lah. Tapi kan papi nggak open minded ya, kan zaman sekarang. Gue jawab tai anaknya. Tapi gue gak marah. Iya. Ya namanya anaknya begitu, mau gimana? Karena biar gimana anak itu apalagi namanya, ya memang ada kan kelainan-kelainan seperti itu ya. Dan gue tuh sama LGBT tuh gue nggak pernah mau menghujat ataupun merendahkan mereka. Karena pantang di dalam keyakinan spiritual gue untuk merendahkan satu hal pun. Karena yang gue tahu Tuhan datang dari hal yang kita selalu remehkan. Tuhan datang seperti pencuri di malam hari dari sesuatu yang kita anggap tidak ada nilainya dalam hidup. Dan biasanya Tuhan datang dari orang yang paling kita sayangin dan tidak mau kita kehilangan itu. Itu spiritualis value yang gue belajar ya. Itu gue belajar dari hukum kekekalan. Which is gue ngerasa bahwa kalau anak gue kayak begitu, ya gue mesti gimana? Do I have to fight God because of my kids kayak gini? Ya paling gue doakan Tuhan kasihani anakku. Tapi kalau memang itu jalannya, he's belong to you. He's belong to you. Iya kan? Temani dia berjalan. Karena jalannya akan jadi berat. Kasihan juga, dia akan dihina, dia akan apa segala macam terkucilkan. Temani dia.
Temani dia. Iya. Dan gue sebagai bapak ya pasti akan temani. Mau gimana, masa mau gue bunuh? Iya, anak lu juga soalnya. Gini loh, I don't worship. Gue tidak menyembah apa yang dipikirkan oleh dunia. Gue menyembah apa yang Tuhan mau. Kalau gue akhirnya membuang anak gue, ya kan? Bagaimana pertanggungjawaban gue sama Tuhan gue? Dosa lu dong. Bukan masalah dosa. Ini kita gak usah ngomong dosa. Sekarang gini, Tuhan menciptakan kita, oke? Ketika kita pulang, kemudian dia tolak kau, iya kan? Bagaimana perasaan? Sakit sih. Nah, itu perasaan anak itu. Iya. Ini bukan masalah dosa atau enggak. Ini masalah how you to be a father. Oke. Karena biar gimana pun anakmu salah, dia tetap anakmu. Tapi jangan kau benarkan. Tapi kamu kasih tahu yang benar yang mana. Kalau dia belum mau, ya belum mau. Lu mau apain pun dia, malah dia akan makin keras. Malah dia akan makin lawan lu, makan dia akan makin bikin lu sakit hati. Malah dia makin rusak, dan itu gak ada baiknya. Anak lu misalnya dia ketahuan lah, anggap dia pakai drugs. Iya. Gimana dong? Misalnya kan, ya panggil. Dia pakai drugs apa gitu. Bagi dong. Iya kan? Bagi dong. Lu kalau mau ngedrugs bareng bapak dong gitu. Iyalah. Sini aja kita di kamar. Serius, gue udah dengerin enak banget nih. Iya, ajak aja ngobrol gitu. Kan gak tahu anggap dia pakai apa. Misalnya Genji. Oke, Genji ya kan, misalnya Genji. Waduh, berapa banyak kok itu. Hati lu tangkap, habis kita semuanya. Gitu. Janganlah kalau bisa ganti rokok aja gitu. Soalnya kalau kita ketangkep, kamu ketangkep apa nama jelek, rugi uang banyak keluar. Iya. Belum kau masuk penjara. Dan sorry ya, papa gak bakal bantuin. Kalau ketangkep, papa akan suruh kamu di penjara supaya kamu belajar. And I will not help you. Dan saya tidak mau ajukan rehabilitasi. So learn, experience from the painful way. Gitu. Masuk penjara enggak lu keluarin? Enggak. 10 tahun? Pegang omongan gue hari ini. 10 tahun? Biarin dalam 10 tahun. 10 tahun. Take responsibility. Bapaknya petarung, anaknya masa gak petarung? Iya, nice. Iyalah. Mau dari mana darah itu, nak? Kalau misalnya clubbing terus bungkus. Enggak, kalau misalnya anakku cewek ngobrol anak cewek apa cowok sih nih? Dua-duanya. Oh iya, dua-duanya. Beda soal cowok-cewek. Anakku cewek sekarang, clubbing. Iya. Kayak podcast lu kemarin yang lu undang itu. Dihamilin orang. Gimana? Anak gua. Anak lu. Anak gua dihamilin orang. Lah, gak ada masalah, kan gua udah bilang dari awal. Tanggung jawab pokoknya. Jadi gue udah bilang, nah nanti kamu akan begini, kamu akan ketemu cowok, nanti dia akan cium-cium kamu, dia akan pegang-pegang dan lain-lain. Kau akan agak-agak horny tuh. Ya akhirnya kau mencintainya dengan emosimu. Akhirnya sebenarnya kau gak mau amat, tapi karena kau sayang, kau lihat ini akhirnya kau kasih lah kan. Ya tak apa-apa juga lah, terserah lah. Kau akan dimanipulasi dengan perasaanmu, kau akan dimanipulasi dengan ketampanannya, kau akan dimanipulasi dengan omongannya. It will happen to you. Oke. Tinggal pilih. You want that situation controlling you, or you controlling that situation? Pilihannya adalah kalau kamu biarkan situasi itu kontrol you, dia akan menidurimu, perawanmu akan diambil, dan kemudian kamu akan hamil mungkin, ya, atau mungkin kena penyakit. Listen, this is the rule. If you're pregnant, jangan pernah aborsi. Don't marry the person, is still okay. Gedein anak itu, tanggung jawab, terima malu dan aibnya. Oke, konsekuensinya pokoknya terima. Terima ya. Bang Densu tipe ini ya, tipe menerima konsekuensinya. Loh, hidup itu gak bisa dipilih, bro. Iya, bukan kabur gitu. Semua yang sudah ada itu lu harus jalanin. Gitu loh. Pilihannya hanya kepada bagaimana lu mengambil tindakan. Tapi kalau apa yang datang, bagaimana kau milih? Hari esok aja kau tidak tahu. Iya. Gitu kan? Makasarnya keluar ya. Iya. Lu Makassar ya? Bukan ya. Oh bukan ya. Labuan Bajo gue. Enggak, lu Makassar. Santai aja kali. Makassar kan? Iya. Jangan kau marah-marah. Santai bosku. Gue masih ada 2 pertanyaan. Podcast apa sih nih? Gue masih ada 2 pertanyaan. Iya. Yang kalau lu gak mau jawab, orang pengen bercanda-bercanda jadi ngobrol serius. Ini podcast serius ya? Dina aja sih ngikutin jiwanya dia ya. Orang gue pengen bercanda-canda. Iya sih, harusnya bercanda ya. Tau gitu gue gak datang. Cuma gue pengen nanya bahas soal anak tadi. Jadi soalnya Evelyn hamil kan. Iya. Ini bercanda, yang ini bercanda. Bercanda ya. Ini bercanda.
Biasanya juga lu nelpon lu kalau bahas-bahas gini lu, sekarang di podcastin gue. Biasanya gue mau nanya dong ke. Iya. Gue by the way fun fact gue apa-apa gue nanya Bang Densu. Gue ada. Makan apa? Ih najis anjir. Kenapa sih harus begitu? Oke, jadi ini adalah jangkrik. Jangkrik. Pertanyaannya. Ada cacingnya di dalam cuy. Iya. Itu alien katanya. Ya lu pilih aja mau makan apa enggak. Kalau gue bisa jawab lu yang makan ah. Enggak gitu dong. Ya gitu lah, kalau enggak ngapain gue kesini. Enggak fair lah laki. Laki gak ada nyali kau. Enggak weh. Ini podcastnya buat lu bukan buat gue. Ya buat lu lah. Enggak Bang. Enggak fair ya. Kalau gue bisa jawab lu makan. Kalau gue gak bisa jawab lu jangan makan. Gue yang makan kan benar ya. Enggak mau gue, kalau enggak gue pulang. Gue gak berani makan. Ya makan berani, kakinya dulu. Ayo tolonglah. Gue cabut, gak ada. Gue gak berani makan jangkrik. Ya gue juga gak berani. Lu pikir gue berani? Nih orang aneh ya. Lu pikir gue berani? Kagak. Salaman. Gue gak bisa. Ya udah, Bang, gue bisa pingsan makan ini. Gak mau gue udah. Ya udah gini deh, gue makan pisang goreng, lu makan jangkrik. Gak ada, lu makan jangkrik juga. Ayo. Gue gak berani main kalau gitu. Gue gak berani makan ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Yaudah gini. Comment, like, and subscribe. Yaudah gak usah makan. Gue tanya aja gak usah makan. Yaudah. Bangke dia doang nih yang bisa kayak gini nih. Iya, apaan lu? Oke, ini pertanyaan hotpot. Jatuh bareng-bareng lah. Bangkit bareng-bareng. 2 pertanyaan terakhir ya. Berapa bayaran lu jadi pengisi suara apa namanya? Panji Petualang. Panji Tengkorak bodok. Oh Panji Tengkorak lupa judulnya. Apa ya? Nah kalau lu gak mau jawab makan jangkrik. Enggak, bayaran gue. Gue jawab lah, ngapain gue gak jawab? Ngapain lu? Santai aja gue mah. Jadi santai banget. Gue lagi inget ya 300 apa? Oh males lah dia jawabnya santai gue ya. Anjir lah 300-400 gue lupa segituan. Oh. Udah gitu dong. Lu gak. Dia orangnya santai banget anjir. 400. Bagi gue sensitif, bagi dia bodoh amat, dia sesantai itu ya. Gue udah berdamai sama hidup ini. Oke, ini oke, kedua. Siapa bintang tamu yang paling lu gak suka di podcast lu? Onat. Onat, Coki Pardede, Lutfi Agizal. Banyak, nanti aja gue mah. Ya kan gue gak suka bukan berarti gue benci kan. Iya gak suka di podcast doang. Ya lu pikir gue undang Lutfi Agizal waktu dulu pertama itu karena gue suka. Karena gue gak suka gue undang. Iyalah. Banyak loh yang gue gak suka gue undang. Makanya kan lu bilang yang gue gak suka kan. Ya itu banyak yang gue gak suka. Randy Kejarnet gue gak suka. Oke. Makanya gue undang. Ya bener dong. Iya. Enggak ya udahlah, udah anjir. Mau siapa lagi? Udah. Banyak. Udahlah, yaudah guys. Gue udah gak ada pertanyaan sensitif. Kan gini loh, ngundang podcast kan gak selama yang lu suka. Kan ada yang lu gak suka juga kan. Tapi kan bukan hakim lu. Pertanyaannya kurang. Kurang nih Jim pertanyaannya. Thank you. Yaudah, terima kasih. Bye. Oke, bye.